Woi guys, pernah nggak sih ngerasa gini? Baru awal bulan, gaji baru masuk, tapi rasanya kayak numpang lewat doang. Tahu-tahu saldo ATM udah kritis aja di minggu kedua. Terus kita stres, akhirnya e-healing pakai self-reward beli kopi mahal, scroll up keranjang oren, check out barang yang sebenarnya nggak butuh-butuh amat. Ujung-ujungnya, tambah bokek, tambah stres. Siklus setan kan? Kita hidup di zaman yang serba cepat, hustle culture di mana-mana. Kita dipaksa lari terus, kerja keras buat beli barang-barang yang kalau dipikir-pikir cuma buat pamer atau menuhin ekspektasi orang lain. Nah, di video ini kita nggak bakal bahas cara cari duit tambahan. Kita bakal bahas gimana caranya ngerem. Kita bakal bahas tentang slow living sebagai strategi jitu biar uang kita nggak cepet habis, tapi hidup tetap happy. Oke, pertama kita lurusin dulu, slow living itu bukan berarti males-malesan atau hidup kayak siput. Slow living adalah tentang kesadaran, mindfulness. Menjalani hidup dengan tempo yang pas, fokus sama apa yang benar-benar penting, dan cut off hal-hal yang cuma bikin pusing dan ngabisin duit. Dalam hal keuangan, slow living itu artinya kita nggak gampang kegoda tren FOMO dan belajar puas dengan apa yang kita punya. Strategi pertama, mindful consumption, konsumsi sadar. Sebelum beli sesuatu, tanya ke diri sendiri, gue butuh ini atau cuma lapar mata? Kalau kita hidup cepet, kita langsung klik beli. Kalau slow living, kita kasih jeda. Terapin aturan 24 jam atau 3 hari sebelum check out. Percaya deh, seringnya keinginan itu hilang setelah kita mikir jernih. Strategi kedua, hidup yang dikurasi. Pernah dengar konsep decluttering atau minimalism? Itu bagian dari slow living. Makin dikit barang yang kita punya, makin dikit pula biaya perawatan dan keinginan buat beli barang sejenis. Fokus sama kualitas, bukan kuantitas. Satu barang bagus lebih awet daripada 10 barang murah yang cepat rusak. Sekarang kita cobain, try on ke kehidupan nyata. Kita mulai dari yang paling sering bikin bocor halus, kopi dan jajan. Hustle mode, GoFood tiap siang, kopi kekinian sore, sehari bisa habis 100.000. Slow mode, kita luangin waktu 15 menit pagi-pagi buat masak simple. Bikin kopi sendiri di rumah, masukin tumbler. Sensasinya beda guys, lebih tenang dan savingnya berasa banget di akhir bulan. Ini bukan soal pelit, tapi soal menghargai proses. Next, hiburan. Kalau kita lagi stres, fast mode, pelariannya seringkali mahal. Mall, bioskop, fine dining. Coba ganti ke slow mode entertainment. Jalan-jalan di taman kota, gratis. Baca buku di perpus, piknik simple di halaman rumah, atau movie night di kamar pakai popcorn buatan sendiri. Hiburan slow living itu tujuannya buat recharge energi, bukan cuma buat nambah konten medsos. Terakhir, transportasi dan pakaian. Daripada naik ojol terus karena buru-buru, coba bangun lebih pagi, jalan kaki ke halte, naik transportasi umum. Lebih slow, tapi dapat waktu buat dengerin podcast atau sekadar lihat jalanan. Buat baju, terapin slow fashion. Beli kalau perlu, cari kualitas bagus, atau coba thrifting. Jangan cuma ngikutin tren yang tiap bulan ganti. Jadi kesimpulannya, slow living itu bukan sekadar tren estetika di TikTok. Ini adalah alat tool yang powerful banget buat ngontrol keuangan dan mental kita. Dengan hidup lebih pelan, kita jadi lebih sadar, mindful, lebih bersyukur, dan secara otomatis jadi lebih hemat karena kita nggak lagi lari ngejar kepuasan instan. Ingat, hidup itu maraton, bukan lari sprint. Nah, kalau kalian, strategi slow living apa nih yang paling pengen dicobain buat ngerem pengeluaran? Tulis di kolom komentar ya, kita diskusi bareng. Jangan lupa like kalau video ini bermanfaat, share ke teman kalian yang gajinya sering numpang lewat, dan subscribe buat konten-konten life hack santai kayak gini. Stay mindful, stay financially healthy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!